Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode membaca permulaan dengan dosen pengampu Ibu Ari Suryani, SPD, MPD. Baik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, ada Lia Alfianti dengan NIM 22129425. Dan yang kedua ada Sofia Khairunisa dengan NIM 22129445. Dan yang terakhir ada Emilia Kusuma Wardani dengan NIM 22129432. Baik, materi pertama yaitu metode membaca permulaan. Membaca permulaan dalam pengertian ini adalah membaca permulaan dalam teori kapasitas yang berarti menekankan pada proses perkodean mekanis dari membaca. Membaca awal yang menjadi acuan adalah proses perekaman dan decoding. Membaca awalnya terdiri dari membaca nyaring dan lancar. Dari beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa membaca awal adalah proses membaca di kelas 1 sekolah dasar yang digunakan sebagai model membaca lanjutan. Metode membaca permulaan. Yang pertama yaitu metode abjad atau alfabet. Pembelajaran membaca dengan menggunakan metode abjad yaitu dengan mengenalkan abjad-abjad menurut alfabet. Anak-anak menghafal abjad sesuai urutan bunyi dari alfabet. Ada beberapa kasus di mana anak tidak dapat mengucapkan abjad B, D, P, I, atau N, U, M, W. Untuk itu, guru dituntut untuk mengajarkan abjad itu kepada siswa berulang kali dengan memberikan warna yang berbeda. Yang kedua yaitu metode eja atau spelling method. Sebelum memasuki SD atau MI, beberapa siswa sudah mengenal dan huruf abjad. Namun, dia belum bisa merangkai abjad-abjad tersebut menjadi ujaran bermakna. Sebagai contoh, ada anak yang sudah mengenal lambang-lambang berikut: A, B, C, D, E, F, dan seterusnya sebagai A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Namun, mereka belum dapat merangkaikan lambang-lambang tersebut untuk menjadi kata. Secara alamiah, orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut akan mengajari anak tersebut dengan mengeja suku kata metode eja atau biasa disebut dengan metode abjad atau metode alfabet. Yang ketiga yaitu metode bunyi. Metode bunyi merupakan bagian dari metode eja. Hanya saja dalam pelaksanaannya metode bunyi melalui proses latihan dan tujuan. Contoh metode bunyi. Huruf B dilafalkan dengan F, D dilafalkan dengan E dilafalkan dengan E, dilafalkan dengan F seperti pelafalan G dilafalkan X pada kata benar, keras, pedas, lemah, P dilafalkan E. Dengan demikian kata nani dieja menjadi N-A-N-I, dibaca nani. Yang keempat yaitu metode kata atau whole word method. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu. Kemudian menggunakan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada tiap suku kata. Hal ini dapat dikombinasikan dengan gerakan tepuk tangan pada setiap suku kata. Tujuan merangsang motorik anak serta melatih anak mengenal penggalan suku kata. Yang kelima yaitu suku kata atau syllabic method. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi bu, bebu, caci cu cecu, dan dedi du dedo, atau seterusnya. Kemudian suku-suku kata tersebut dirangkai menjadi kata-kata yang lebih bermakna. Yang keenam yaitu metode kalimat atau global atau sintaksis method. Metode kalimat atau global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya, siswa menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata,
dan menguraikan suku kata menjadi huruf. Yang ketujuh yaitu metode Structural Analysis Synthesis, disingkat SAS. Metode ini merupakan singkatan dari Structural Analytic Synthesis. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. Metode yang terakhir yaitu metode 4 tahap Steinberg atau 4-step Steinberg method. Menurut Steinberg, pada tahun 1982, ada 4 tahap atau langkah dalam pembelajaran membaca permulaan, yaitu yang pertama mengenal kata dan maknanya atau membaca kata dengan gambar, yang kedua memahami kata yang dibacanya atau membaca kata tanpa gambar, yang ketiga membaca frase atau kalimat, dan yang terakhir yaitu membaca teks atau wacana. Pemaparan materi dari teman saya. Kelebihan metode membaca permulaan. Kelebihan metode membaca permulaan yaitu yang pertama, metode ini sejalan dengan prinsip linguistik atau ilmu bahasa yang memandang satuan bahasa terkecil yang untuk berkomunikasi, yaitu kalimat. Kalimat dibentuk oleh satuan-satuan bahasa di bawahnya, yakni kata, suku kata, dan akhirnya fonem atau huruf-huruf. Yang kedua, metode ini mempertimbangkan pengalaman bahasa peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik karena bertolak dari sesuatu yang dikenal dan diketahui peserta didik. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap daya ingat dan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, metode ini sesuai dengan prinsip inquiry atau menemukan diri. Peserta didik mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan hasil temuan sendiri. Sikap seperti ini akan membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat membaca permulaan. Yang pertama, faktor internal. Mencakup tingkat kecerdasan anak, yaitu kemampuan siswa yang rendah dibandingkan teman-temannya, sehingga siswa tersebut lamban dalam membaca dan mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca siswa, mencakup latar belakang dan pengalaman siswa yang kurang. Siswa sangat memerlukan keteladanan dalam membaca. Keteladanan tersebut harus ditunjukkan orang tua sesering mungkin. Lalu, keadaan ekonomi keluarga yang rendah juga menyebabkan anak mengalami hambatan dalam membaca permulaan. Yang ketiga, motivasi. Kurangnya motivasi dari pihak orang tua siswa untuk mendorong dan memberikan semangat untuk anaknya dalam membaca. Lalu yang keempat, ada minat. Kurangnya minat membaca siswa yang rendah menyebabkan tingkat keberhasilan anak dalam membaca sulit tercapai. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya.